Dari Amerika nih, guys. Oh, lain guys, kantong Amerika itu beda. Plastik Amerika. Oke. Bawa Amerika tuh. Oh, ini ada Ada pesannya surat-suratnya juga dari Oke, Susan. siap. Makasih banget Susan. Coba lihat suratnya, Bang. Ini surat-suratnya kita, sekalian. kita baca surat cinta dari YouTube. Iya. Penasaran juga saya. Dari Martin. Oke. 100.000 subscriber. Berarti ini baru dapat ya kan? Bulan berapa dapatnya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SBM Podcast. Teman-teman dimanapun kalian berada, baik di dunia maupun di akhirat. Wah. Di akhirat. Oke. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang YouTuber asal Sambas, asli ya kan? Asli Sambas, YouTuber gaming yang sudah bisa dikatakan sudah sukses. Ya, inilah Alhamdulillah. Bang Idris Wapes. Iya, Bang Idris Wapes. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Pakai apa, Bang, kesini tadi? Naik motor. Naik motor ya? Iya. Motor air atau motor darat? Motor darat. Motor darat. Iya, Bang Idris. Oke. Oke, Bang Idris Wapes nih mahasiswa kan ya? Iya, mahasiswa. Mahasiswa di mana, Bang? Di Politeknik Negeri Sambas. Politeknik Negeri Sambas. Jurusan? Agribisnis perikanan kelautan. Oh, perikanan. Berarti udah semester berapa sekarang? Sekarang udah semester 6. Semester 6. Oh, iya, bentar 6. Lagi nyusun. Iya, bentar lagi lah. Bentar lagi menghadapi ujian yang sangat-sangat berat. Iya, yang benar. Oke. Bang Idris tinggal di mana, Bang? Tinggalnya di Singawang. Singawang itu di mana, Bang? Boleh jelaskan. Singawang itu di Kecamatan Teluk Kramat, tepatnya dekat Sungai Baru. Kalau yang tahu Sungai Baru. Oke. Berarti lahir tahun berapa? Tahun 2002. 2002. Iya. Kita beda 2 tahun. Iya, beda 2 tahun. Saya 2004. 2004. Oke. Oke, berarti masih muda lah. Iya, masih muda. Anak muda. Jadi kapan nikah, Bang? Nih dulu apa deh? Selesaiin karir dulu. Oh ya, betul. Selesai karir. Tentunya selesaikan kuliah dulu lah. Iya, selesai kuliah untuk mendapatkan gelar. Apa gelarnya tuh kalau lulus tuh? STRPI. Oh iya. Iya. Siap. D4 kan? D4 kah? Iya, D4 ya? Oh, D4. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang kenal sama beliau ya kan? Baik dari Sambas maupun dari luar Sambas. Nah, inilah yang sering muncul di channel Idris Wapes, inilah ya manusianya ini. Oke, Bang. Kita fokus bahas tentang YouTube ya, Bang. Oke, siap. Awal apa gimana nih? Dari awal? Dari itu, Bang. Berapa ada subscribernya, udah berapa itu? Sekarang sudah 242.000. 242.000. Berarti udah dapat silver play button. Ada di bawah enggak, Bang? Ada di bawah mana, Bang? Ada. Itu pizza kah, Bang? Iya. Nanti langsung aja apa nanti? Oh, boleh, Bang. Oh, nanti aja. Biar teman-teman penasaran. Nah, inilah. Nanti ya, udah ada ya. Nah, itu pizza itu, guys. Iya, pizza. Nah. Bang Idris ini kan channelnya tentang gaming ya? Iya, tentang gaming. Itu boleh diceritakan, Bang, awal mulanya itu seperti apa itu sehingga sekarang sudah 200 lebih kan? Iya, 200. Boleh ceritakan, Bang. Nah, jadi dari kecil apa gimana? Maksudnya dari zaman SD atau gimana gitu? Dari awal mula merintis YouTube. Nah, pertama saya mulai merintis itu di YouTube pada kelas 1 SMA. 1 SMA sudah mulai di SMA 3 Teluk Kramat. Iya. Nah, pada saat itu saya cuma bermain game yang namanya game COC. Clash of Clans. Iya. Nah, pada saat itu ada teman saya mengajak, katanya main game Free Fire itu kan dulu kan pada tahun itu kan baru rilis ya. Nah, jadi diajak sama teman satu kelas, akhirnya mau main game. Dan sekarang dilihat, dan pada saat itu saya membuka YouTube dan melihat YouTuber membuat konten Free Fire. Nah, saya lihat dari channel tersebut kayaknya seru gitu. Karena kan waktu dulu masih belum tahu kalau buat konten tuh digaji gitu, belum tahu. Pas naik ke kelas 2 SMA masih buat konten tapi nggak jelas kontennya, kayak nggak rutin gitu upload karena kan HP masih terkendala. HP saya dulu itu RAM 2 dulu. Masih kentang lah gitu. Nah, setelah
berjalannya waktu sampailah saya di kelas 3 baru tahu waktu kelas 3 SMA tuh, Bang, Iya. baru tahu arti YouTube tuh bisa menghasilkan uang Mhm. dari AdSense kan. Nah, pada saat itulah saya fokus buat konten, emang konten pribadi banget. Nah, setelah itu saya buat konten pada kelas mulanya kan kelas 2 SMA, terus Mhm. fokusnya pada kelas 3 3 SMA, SMA. gitu. Setelah itu, eee, subscriber saya pun, eee, melonjak subscriber saya agak apa namanya, Naik, cepat naiknya cepat naik ya. Selama 5 bulan itu dapat 1.000 5 bulan. dulu itu sudah merasa bangga banget gitu. Mhm. Mhm. Nah, setelah, berjalannya waktu saya pun sudah selesai SMA dan YouTube tersebut tuh masih belum apa namanya, belum manage. Mhm. Karena kan harus memenuhi syarat itu 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber kan. Iya. Nah, setelah itu, pas saya masuk kuliah di Poltesa, akhirnya saya lebih fokus konten karena kan bisa jaringan di sana kan lebih lebih Mhm. kuat daripada yang di desa gitu. Iya iya. Setelah itu channel saya pun tembus, apa namanya, sudah tembus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang Mhm. dan disitulah saya baru menghasilkan namanya, AdSense. AdSense. Nah, AdSense-nya ada juga saya bawa, Bang. Mhm. Nah, setelah, sudah mencapai 1.000 subscriber Mhm. dan akhirnya saya terus fokus upload karena kan digaji kan setiap bulan kan. Iya iya. Gaji minimal 1,3 1,3. 1.300 itu per bulannya dulu. Mhm. Kalau saya kan setelah selesai, apa namanya, sekitar 1,3 kan untuk 1 bulannya. Mhm. Nah, setelah itu, karena, wih, ini nih di YouTube nih bisa menghasilkan nih tanpa harus kerja berat gitu Mhm kan, karena mhm. kan hanya buat konten dengan hobi kita kan. Mhm. Nah, habis itu saya rutin, akhirnya gaji pun naik Terus naik 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 naik. terus naik gitu, Bang. Jadi gaji pertama waktu itu berapa tuh, Bang? Gaji pertama itu 1,3 kemarin. 1,3 Iya, kemarin itu 1,3 per bulan ya? per Per bulannya, bulan 1,3. 1,3 di awal. Di awal. Mhm. Berarti konsisten itu Ya 1,3 konsisten, 1,3. 1,3 terus ada 2 juta, 2 juta. Oh 2 gitu. juga. Mhm. Jadi memang, eee, tidak semudah yang dibayangkan ya, Bang, sebenarnya kalau Iya, kalau merintis YouTube kan. Jadi mhm, banyak, apa namanya, tantangan. iya, Apalagi kalau kita di sini kan di Sambas tuh bisa dikatakan sebagai, anak desa itu kan ya kita lagi iya, terkendala, kadang-kadang terkendala mhm, jaringan segala macam. Tapi itu tidak, tidak menyebabkan kita itu untuk mundur, kita iya harus betul, maju betul. Nah, ini mhm. udah terbukti kan sekarang sudah 200.000 Iya, lebih kan. 200.000 Wah, itu nggak nyangka nggak gitu. nyangka. Nah, Dalam jangka berapa Bang, berapa bulan tuh? dari Ataupun dalam beberapa tahun itu nyampai dari 1.000 ah, subscriber hingga ke 200.000 tuh? nah awal ceritanya gini, Bang, itu Iya. sebenarnya channel saya yang kedua, Oh Bang. kedua? Nah, channel pertama dulu, Mhm. ketika saya sudah sampai saya kan sering mengadakan giveaway Iya Diamond iya. Free Fire kepada bocil-bocil tuh kan. Iya, Nah, pada saat itu subscriber saya channel pertama itu 50.000, 50.000. kena banned oleh pihak YouTube. Oh kena banned. Karena katanya melanggar pedoman komunitas. Iya iya. Karena kan keseringan giveaway, Mhm. keseringan akibatnya langsung di-banned, Di-banned hilang ya? banget, Hilang? 200 video habis. Iya iya. 200 Aduh. video dari SMA habis Mhm. semua. Nah, habis itu saya, down tuh selama 2 minggu. Iya. Galau lah ya. Galau banget sumpah, ini mau lanjut apa gimana gitu Iya kan. iya. 2 minggu saya mikirin itu terus, Mhm. Bang. Soalnya kan 50.000 tuh bukan gampang kan. Iya betul betul. Nah, setelah itu 50.000 saya pikir, "Ah, ini akun apa namanya, ini bakat sudah ada, bakat editing udah ada kan." Mhm mhm. Habis itu saya pun, buat lagi lah gitu. Jadi akhirnya saya buat lagi di tahun 2020 Mhm. dan disitulah saya mulai berkembang, yaitu namanya mendirikan komunitas YouTube Komunitas Sambas. YouTube Tambas ya. Nah, dan sekarang kan sudah sampai 3 season kan. Iya. Itu acara yang saya rencanakan bersama teman-teman lah gitu, nggak Mhm. sendirian. Akhirnya sudah sampai 3 season di tahun 2022, rencana bulan Agustus ada season keempat. Keempat Agustus. Dari bulan berarti 2 bulan lagi? Iya. 3 bulan lagi. Nah, tadi pertanyaan Abang kan seberapa lama kan? Iya iya. Oke. Nah, jadi kan pada tahun 2021 nih kan, Mhm. 2001 ke 2022 itu tembus, 50.000 saja, 50.000. 50.000 Mhm. habis itu dari tahun 2022 ke 2003 tembus 100.000. 100.000. Nah, habis, udah 100.000 kan di 2003 bulan Maret. Iya bulan Maret ya. Nah, habis itu lanjut ke bulan April itu tembus Mhm. 200.000 langsung. 200.000 berarti Dalam 1 bulan tembus 100.000 subscriber.
Oh, iya. Itu merupakan wih gila, Wah. cepat, Iya, tinggi iya. banget grafiknya. Pencapaian yang luar Iya, biasa lah. luar biasa banget. Dalam 1 bulan 100.000 itu 100.000. Iya, benar, mustahil benar. kayaknya gitu kan. Heeh, tapi nyata ya. Iya nyata. Iya. Aduh, Mungkin gila. itu adalah bonus dari kekonsistenan. Ya, ya Karena mungkin. konsisten tadi kan. Iya. Karena YouTube itu kan memang menyukai orang-orang yang maksudnya konsisten ya kan. Iya. Rajin upload tapi memang suka. Mhm. Nah, jadi tadi kan yang tentang subscriber ya, itu kebanyakan Bang. Ah. Kebanyakan apakah dari subscriber yang masuk tuh kebanyakan apakah dari Sambas atau banyak juga dari luar itu? Kalau dilihat sih kebanyakan dari luar. Dari luar, Kayak dari Jawa, Heeh. Sumatera, Sulawesi, itu kebanyakan dari luar semua. Soalnya yang komen tuh nggak ada yang bahasa Sambas. Iya, iya. Bahasa Indonesia semua. Bang, Oh, Gift iya. Diamond Bang, Iya, Gift iya. Diamond Bang gitu. Betul sih. Nah, beberapa bulan yang lalu itu kan Iya. Bang Idris ini pergi ke Bali ya kan? Oh iya, Pergi ke Bali, itu jumpa sama salah satu YouTuber juga kan, Iya. Bang Bobon Santoso. Ya, Nah, ketemu. itu Bang, boleh ceritakan enggak apa tujuannya waktu itu ke Bali, kemudian pengalamannya jumpa Bang Bobon tuh seperti apa? Jadi pada bulan kemarin Februari 2023 saya iya. berangkat dari Kalimantan ke Surabaya dulu, habis itu baru ke Bali. Nah, saya ceritanya ke Bali itu selama 5 bulan, itu magang ya. Magang ya? PKL, bisa disebut dengan PKL. Nah, ketika saya magangnya tuh kan di tempat pabrik kan, di pabrik. Nah, pas saat itulah nggak nyangka juga ternyata ada YouTuber yaitu Bobon Santoso buat konten di pabrik yang saya kerjakan itu. Nah, pada saat itulah saya ketemu sama yang namanya Bobon Santoso di Bali. Nah, saat itu saya tanya nih, "Bang Bobon," kan saya ngomong sama dia, "Salam dari Sambas Bang." "Oke, salam. Abang dari asalnya," dia kan Singkawang dia kan, Iya, iya. Bang Bobon Singkawang. "Tahu Bang Sambas?" "Tahu lah, saya kan Singkawang," katanya kan. Jadi bincang-bincang dikit lah sama Bang Bobon tentang perjalanan YouTube-nya juga sekalian gitu. Nah, dulu kan waktu Bang Bobon datang ke Bali, itu subscriber-nya 9 juta kan, bahas sedikit ya. Nah, sekarang pas, sebulan ke depannya udah sampai 11 juta dia. 11 juta. Cuman itu dia lebih kuat banget, soalnya Iya, dia iya. konten di situ dia banyak view-nya. 2 juta lebih kayaknya. 2 juta lebih. Bang Bobon. Pas itu ceritanya pergi magang di Bali. Pergi magang. Pulangnya bulan Mei. Bulan Mei, Ya. lama. Iya, bulan 5. Bulan 5. Ini tadi kan udah ada di sini Iya. kan ada sebuah Boleh. kotak ya, boleh Bang dikeluarkan dulu Bang. Nah, inilah. Boleh Abang buka? Iya, oke, siap. Boleh. Saya cek ini palsu atau tidak. Ya, dicek dulu Oke, palsu apa guys. tidak nih. Kita unboxing guys. Kita cek Ini. dari ini. Bawa Amerika nih. Nah, Dari Amerika nih, guys. oh, lain guys, kantong Amerika itu beda. Plastik Amerika. Oke. Bawa Amerika tuh. Oh, ini ada ada surat-suratnya juga dari Susan. Siap. Makasih banget Susan. Coba lihat suratnya Bang. Ini suratnya sekalian. Kita baca surat cinta dari YouTube. Iya. Penasaran juga saya. Dari Amazon. Oke. 100.000 subscriber. Berarti ini baru dapat ya kan? Bulan berapa dapatnya Bang? Dikirimnya nyampainya ke Sambas. Ini dapatnya di Bali nih. Oh, di Bali. Saya pakai alamat Bali, Bang. Oh, alamat Bali. Kemarin kan dapatnya di Bali gitu. gitu. Di Bali. Dapatnya di Bali. Oke. Selamat atas capaian hebat ini loh. Apa yang dirasakan Bang ketika dapat ini Bang? Nah, kan kemarin kan ada email kan dari pihak Google, pihak YouTube. Katanya kita kayak ngisi identitas gitu, sebutkan nama channelnya, kayak udah berapa subscriber, kita isi semua, langsunglah dikirim ke email dan sekitar 2 atau 3 minggu akhirnya sampai ke Bali. Alhamdulillah, selamat barangnya. Udah ditunggu-tunggu tuh. Ditunggu-tunggu banget gitu. Iya. Jadi pulang dari Bali bukan hanya dapat ilmu, iya, tapi langsung bawa oleh-oleh. Iya, oleh-oleh. Baik. Itu reaksi orang tua Bang ketika Abang ini sudah mencapai ini kan, gimana itu? Apakah mereka itu senang ataupun semacam apa gitu? Apa reaksi orang tua waktu itu? Nah, kalau orang tua ini kayak mendukung banget gitu Bang. Mendukung banget kayak kalau gini dia,
pas saya bangun pagi itu kan, udah buat video belum, digituin, gitu. Iya, digituin iya, terus. Udah buat video belum, harus saya gitu. Harus ya. Heeh. Dan habis itu ini perjalanan bukan sangat mudah karena kan jam 2 atau jam 3 pagi itu udah ngedit. Jam 2 pagi. Karena kalau jam segitu lebih tenang. Iya, betul. Suasana tuh Bang lebih enak gitu pas ngedit itu. Jam 2, jam 3 gitulah. Sampai pagi ngedit. Habis itu paginya udah kuliah. Oh iya. Nah, emang full ya waktu full. Apalagi di Poltesa kan pulangnya berapa di Poltesa? Kalau pulang tergantung, kayak ada yang jam 12, ada jam 3 gitu. Tergantung makulnya lagi. Oke, selamatlah Bang Idris ya. Iya, Udah dapat silver play button dari YouTube. Nah, bagi kalian yang termotivasi untuk menjadi YouTuber, nah jangan pantang menyerah. Karena ini bisa dibikin, bisa dibuat. Tapi sebenarnya bukan kita lihat dari materialnya, tapi dari pencapaiannya. Karena bisa aja ini dibeli di Shopee kan. Tapi beda. Ini rasanya beda guys, memang. Kalau dipegang tuh rasanya trum. Silver. Oke, rasanya trum. Kemarin ini pernah juga ditawarin nih. Pernah ditawarin di Bali kemarin. Oh, pernah ditawarin. Kayak mau dibeli gitu di Leli. Mau dibeli sama orang sana. Katanya kalau mau jual sekitar 7 saya angkut katanya kan. 7 katanya kemarin. Tapi enggak saya dikasih. Enggak seberapa kan. Enggak seberapa karena kan ini langka gitu, langka soalnya. Di Sambas aja baru ada 4 loh, Bang. Ada 4 ya? Iya. Ada Bang Firdaus, Good sama orang pemangkat, enggak lupa namanya siapa. Siapa namanya? Radius Kalbar kayaknya. Radius Kalbar. Ah, ya Radius Kalbar. Baru 4 orang jadinya. Oke, keren. Ini kalau ngonten ini seruannya nih balapan subscriber sebenarnya, Bang. Balapan subscriber. Sama teman, misal teman kita 40.000, kita 45. Ah, itu balapan. Itu yang bikin semangat tuh balapan. Betul. Yuk balapan yuk gitu. Bulan depan yuk balapan. Nah, gitu dah. Oke. Channel nih yang ngajakan saya balapan kemarin itu channel si Wacau dari Sukura ya, Sukura. Wacau. Sekarang dia udah jauh ketinggalannya. Jauh kan? 40.000 sekarang dia. Oh iya. Jauh. Mungkin beliau nonton buat ada yang disampaikan mungkin kalau beliau nonton. Wacau. Oke. Nah, Bang, ini sedikit mengulik masalah finansial lah, masalah keuangan ini, Bang ya. Nah, karena udah 200.000 lebih subscriber, bolehlah sampaikan sedikit gambaran untuk memotivasi teman-teman mungkin kan. Berapa sih paling kecilnya itu gaji per bulan dari 200.000 subscriber itu? Nah, kalau dari kalau gaji untuk paling minimal itu 1,3 dan paling banyak itu 3 sampai 4 jutaan. Nah, yang utamanya lagi itu dari endorse. Kemarin ada yang endorse juga per video dia ngajak per video itu 1,9. Itu baru satu klien, satu orang. Nah, habis itu ada yang lagi lagi dikoreksi dulu channel saya. Soalnya dia lagi memeriksa apakah channel tersebut layak untuk dikasih endorse gitu. Itu ditawarin 1,4. Nah, sebenarnya dari endorse sih yang lumayan banyak. Nah, dan sekarang kan TikTok kan udah mulai kayak kan dari YouTube ini kan pindahlah juga ke TikTok biar double gitu gajinya. Kalau TikTok kan kalau TikTok kan cuma gaji dari endorse, kalau jualan dan live streaming aja kan. Kalau YouTube nih dari AdSense, iklan YouTube. Nah, kalau minimum tadi kan 1,3, kalau lebih besar itu 3 sampai 4 jutaan lah. 4 jutaan. Tergantung view-nya lagi. Itu penghitungan gimana itu, Bang? Apakah per 1.000 video kah atau gimana itu? Nah, untuk penghitungan video di YouTube itu kalau 1.000 penonton kita 1.000 penayangan itu digaji $1 oleh pihak YouTube. $1 itu udah bersih. Bersih ya? Iya, misal view kita 100.000, $100 dapatnya. Oh gitu. Atau setara dengan 1.400.000 satu video. Kemarin kan video saya kan tembus 3.700.000. 3.700.000 tinggal dikalikan aja lah. Oh iya. Sekarang gitulah berapa satu video aja. Video. Dia hitung view dia. Kalau 1 bulan ada 30 video.
Wah, lumayan. Dikali-kalikan ya. Iya, gitu dah. Bisa membeli belacan 15 karung. Iya. Oke. Nah, kita beralih sedikit dari YouTube. Kita masalah pribadi dulu nih. Iya, Bang Idris udah ada Pribadi. cewek kah? Cewek Pacar udah ada pacar? sudah ada. Udah ada. Orang mana, Bang? Orang dekat sini. Oh, di sini. Mantu bos kah? Pemangkat. Oh, pemangkat. Sebelah pemangkat. Pemangkat. Ya. Boleh disapa dulu. Halo. Pemangkatnya di mana, Bang? Intinya di ini ya Gresik, kau tahu. Oh, Gresik. Pemangkat. Pacar saya pun pemangkat juga. Ya, sama-sama pemangkat lah kita ya. Kan Gresik kan dekat pemangkat kan? Iya, betul. Ya. Oke, jadi dah ada punya pacar, guys. Jangan diganggu. Baru pacar. Oh, baru pacar. Betul. Selama janur kuning belum melengkung. Nah, betul. Baik. Keluarga masih utuh, Bang ya? Alhamdulillah masih masih utuh. Masih. Jadi kan memang sangat mendukung ya kan Iya, orang tua kan. banget. Nah, selain dari YouTube nih, Bang, aktivitas Bang Idris nih apa guys selain YouTube? Nah, kalau selain YouTube saya Dari juga sebagai ini, Bang, fotografer wedding. Buat nikahan, Oh, buat wedding. pengantin gitu. Ada Wedding. per tim atau per orang? Individu. Per tim dua orang. Dua orang. Ada teman. Ada teman bantuin gitu. Ada namanya enggak? Ada LV Blue. LV Blue itu LV Blue. nama Komunitasnya. Komunitas Oke. fotografi. Boleh kan teman-teman kalau boleh ya. boleh silakan Bang Idris ini ya. juga fotografer. Fotografer. Jadi memang bakat dan skillnya memang di bidang media kan. Emang media. Nah, tapi ngapa ngambil jurusan itu? Nah, ini ceritanya. Gimana boleh ceritakan itu? Dulu kan saya kan daftar nih, Bang. Ngambil multimedia Iya. di Sambas. Itu yang pertama tuh, daftar pertama ambil multimedia, enggak lolos, Bang. Enggak lolos. Dikarenakan mungkin nilai lah. Iya. Karena kan di sana kan dia kan mentingin nilai daripada skill. Iya. Seharusnya lihat di skill Betul. gitu kan. Karena di sana melihat nilai, jadi karena nilai saya yang kurang baik jadi tidak lolos di bagian multimedia. Sebenarnya skill udah mampu gitu. Cuma nilai yang kurang mampu. Nilai kurang mampu. Gitu. Ya. Jadi akhirnya lolos yang ambil kedua tuh, agribisnis perikanan kelautan. Lolos bagian itu. Jadi ya jalanin aja lah gitu. Jadi pas di jalan itu gimana? Apakah merasa menyesal ataupun senang menjalani jurusan tersebut? Kan tidak sesuai itu kan dengan keahlian kan? Kayak ini aja sih, kayak ngapa? Kayak enggak ada apa namanya ya? Kayak ngestak kayak gimana, Bang ya? Astaga kok gini amat gitu kan. Karena kan tidak sesuai ekspektasi kita kan. Betul. Jalanilah lah demi orang tua juga udah dukung gitu kan. Kemarin rencananya mau di cancel 1 tahun, cuman kayak agak ketuaan lagi, takut makin tua gitu kan. Jadi ambil aja dah gitu. Betul sih, benar. Karena memang zaman sekarang kan jurusan itu tidak menjamin kita kan. Nah, tidak menjamin. betul. Kita sekarang udah tergantung skill aja. Iya. Karena sebenarnya saya pun salah jurusan ini, Bang. Jurusan apa, Bang? Saya jurusan perbankan syariah. Enggak ya. Tapi hobi, waduh. Hobi. Beda, Okay. Bang. Itulah karena itu kan apa kata Rocky Gerung kan, ijazah itu bukan tanda orang pandang berpikir, tapi itu tanda orang pernah sekolah aja kan. Iya. Oke. Salah jurusan lagi kan. Salah jurusan gitu. Tapi enggak apa-apa, Pak. Bentar lagi lulus. Bentar lagi lulus. Jadi nanti plan ketika lulus nanti apakah ingin fokus ke YouTube aja ataupun ini pengen lain atau gimana? Nah, mantap banget pertanyaannya. Ini gini, Bang, nanti misal kalau gaji YouTube lebih besar daripada rencana saya kan habis kuliah kan mau lamar kerja dulu kan. Nah, ketika kerja di sana kayak gajinya masih kalah sama YouTube, saya mau berhenti di kerja ini lanjut fokus ke YouTube sampai dia gitu. Soalnya soalnya kalau kita dua di kerja ini susah. Kayak nggak konsisten gitu, Bang. Rencana saya sih emang harus kalau mau YouTube, kalau mau kerja gitu aja ada. Rencana saya segitu aja sih. Dibandingin dulu gaji yang mana paling tinggi. Mana paling tinggi itulah yang tekuni ya kan. Iya, gitu dah nanti. Karena sayang juga kan kalau misalkan menekuni kerjaan yang sibuk kan pastinya. Sibuk kan pasti sibuk kalau kita sebagai itu kan hitungannya sebagai kuli. Ya, itu kuli. dia. Tapi ini kan sebagai bos kalau YouTube kan, udah bos. Kita manajemen waktu sendiri. Nah, betul. Keuangan kita sendiri. Ya.
Kalau kita malas juga dapat duit. Kalau rajin dapat duit. Iya, Nah, kayak gitu. gitu dia. Nggak ada istilah pecat dipecat. Iya. Nah, emang freelancer emang itu sih sebenarnya. Apalagi di era zaman sekarang kan serba digital semua kan. Iya. Cari duit gampang. Tinggal rebahannya dapat duit. Iya. Tapi bukan dapat dari atas. Iya. Mimpi ya. Kerja guys, kerja. Minimal buat konten lah. Iya. Kayak Bang Idris nih. Jadi dia menghasilkan uang dari hobinya. Untuk kalian yang suka main game, jangan hanya main game ngabisin duit, ngabisin kuota kan, apalagi Iya, betul. membebankan orang tua. Nah, bikinlah konten, siapa tahu viral. Iya, Nah, betul. itulah dia. Iya. Oke. Minum lagi Bang kalau haus tuh. Sedang sering juga kerongkongan. Oke. Ini Bang, yang sesuatu hal yang memang menjadi menjadi tantangan Abang sekarang. Ini kan udah 200.000 lebih ya kan. 200.000. Apa sih ketakutan terbesar Abang di dunia YouTube-nya? Apakah nanti sewaktu-waktu takut channel di-banned lagi atau nah apa itu? Ketakutan terbesar Abang lah. Ketakutan terbesar ya mungkin takutnya channel kita tuh ya kayak dulu lah kena dismonet. Tapi kan kena banned. Tapi kan kita udah tahu kan. Iya. Karena kan kemarin pas setelah kena banned saya tuh dipelajari kayak belajar gitulah. Apa-apa saja persyaratan dari YouTube biar channel kita tetap aman. Jadi kemungkinan sebagian besar yang saya takutkan sih view takutnya menurun aja sih. Menurun. Iya. Takutnya view menurun. Semoga aja lah tahun kedepannya bisa ningkat gitu kan. Amin. Target Bang. Target ini kan udah sebut target mencapai 1 juta lah. Nah, itu kapan tuh kira-kira itu? Kayak kemarin saya kan buat story ini di WhatsApp kan. Bismillah tahun ini kan silver play button. Bismillah insyaallah tahun depan gold play button. Gitu. Amin. Itu akan semoga tercapai. Iya, semoga. Karena kan tidak mungkin kan. Iya, betul. Semuanya mungkin saja terjadi. Iya. Gold kan agak lebih besar kan dari ini. Yang emas kan? Iya, yang emas tuh. Tuh dijual tuh. Udah lumayan. Lumayan, tapi itulah penghargaan dari YouTube atas usaha kita. Oke. Ada ini dong Bang. Ini kan banyak YouTuber yang baru memula. Masuk kami kan baru pemula. Kemudian banyak juga channel-channel yang baru muncul. Nah, ada enggak tips khusus dari Bang Idris nih untuk sukses di YouTube itu gimana? Tips pribadi lah dari buat Abang. yang YouTuber pemula kan. Iya. Nah, saran nih buat YouTuber pemula nih kalau bisa dibuat jadwal upload. Jadwal upload rutin. Kayak seminggu tuh wajib 3 video wajib banget, seminggu 3 video. Kayak misal Senin upload, Rabu upload dan Minggu upload gitu. Intinya rutinin aja, jangan kayak sebulan ini upload, bulan depan baru upload itu saya yakin tuh channelnya nggak mungkin bisa maju. Karena kan viewers atau penonton kita tuh pasti akan menunggu seorang YouTuber terfavoritnya gitu kan. Contohnya kayak kemarin kan saya kan banyak, Bang kenapa nggak upload? Nah itu komentar-komentar gitu lah yang bikin kita bergerak gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau termotivasi oleh komentar sih emang wajib banget kita Bang sebagai konten kreator tuh baca komen gitu wajib banget. Soalnya itu kan sebagai sebagai motivasi kita ke depannya biar lebih baik lagi gitu. Baca komen-komen gitu lah. Karena kita kan bahasanya bisa dikatakan sebagai public figure juga kan. Public itu gimana kita menghadapi para audiens. Iya. Tentunya para fans lah. Tentu kan kita Bang Idris ini kan udah banyak fans juga ya kan. Bukan hanya dari Sambas, dari luar. Nah, kita masih terkait tentang YouTube. Ini kan kalau kita lihat sekarang YouTube itu kan Bang bahasanya aturannya kan sudah makin ketat ya kan. Iya, betul makin ketat apalagi untuk YouTuber yang baru mulai itu kadang merasa kok gini amat ya jadi YouTuber sulit banget kan? Iya. Dan sekarang pun walaupun sudah dipermudah ya kan saya dengar itu kan syaratnya itu sudah bisa dengan 500 subscriber dan bisa 2000 ke 3000 jam tayang itu. Jam tayang cuma 3.000 kan ya. Nah, udah bisa. Gimana sih tanggapan Abang terkait dengan YouTube yang semakin
Dan bahkan banyak YouTuber yang beralih profesi itu kan. Ada Ya, banyak juga kan. Nah, itu tanggapan Abang lah sebagai YouTuber kan. kayak Gimana itu? kalau YouTube ya sekarang mengubah kayak monetisasinya diubah Iya gitu iya kah? iya. Nah sekarang kan kayaknya sih lebih lebih dipermudah tuh Bang. Pemuda ini. Soalnya kan dulu kita 1.000, Mhm. dulu dia sekali lagi tuh waktu zaman saya merintis itu, Mhm. cuman butuh waktu 10.000 jam tayang udah monet. Dulu, Dulu. pada tahun 2017, 2018 tuh cukup 10.000 jam tayang udah bisa monet, udah dapat AdSense. Tanpa Nah, 1000 subscriber kan ya? tanpa 1.000 Iya. subscriber. Nah habis itu lanjutlah ke kita nih, Mhm. 1.000 subscriber, 4 jam tayang. Nah sekarang kan 500 subscriber, kayaknya 2.000 jam tayang kayaknya, 2000 kan? udah bisa. Udah bisa ya kan? Mungkin itu sebagai, pancingan dari YouTube agar konten kreator semakin banyak sih Iya kayaknya. sih, kan bahasanya antara YouTube dan TokTok ya kan? Heeh. YouTube dan TokTok Nah itu itu kan kan agak bersaing dia, bersaing jadi agak bersaing momen dia. masih untuk memancing. Mhm. Tapi kan ini Bang, Heeh. aturannya itu kan walaupun dia itu mempermudah, tapi aturannya ini kan sekarang udah kayaknya seperti sudah makin ketat itu kan. Ya kaitannya sih kayak gini Bang, Kayak gimana tuh? kemarin channel saya pernah dismonetasi, Mhm, dollar AdSense-nya dicabut, iya. dicabut bentar doang 1 bulan, Oh gitu. dikarenakan re-upload. Oh Ki re-upload. kita sarannya nih ya, jangan upload video orang walaupun itu Mhm, hanya sekedar klip. mhm, Kita boleh mengupload video orang tapi harus, mengisi video misal kan ada orang video game kan. Nah mhm, kita di, video itu tersebut harus ada kayak menceritakan sebuah video tersebut, nah itu mhm. bisa. Oh bisa Keci kalau kita menguploadnya secara utuh gitu kan mhm. video orang itu auto dicek oleh YouTube karena kan semakin ketat YouTube-nya. Makin gitu ya memang. Mhm, Dan bahkan yang sangat re-upload. jelas itu kan kalau inilah zaman-zaman dulu saya zaman, SMA itu kan banyak YouTuber yang membuat konten apa, album lagu Mhm, itu kan, album lagu tapi sekarang kan, udah nggak bisa kan, iya, lagu itu memang mhm, udah udah ketat, terkena hak iya, cipta ya kan, hak cipta deh, berbagi. bagi Soalnya saya kan sudah mengurus channel sebelah juga itu, iya, kayak channel sebelah itu lagu-lagu lah gitu, itu mhm, dolarnya dibagi 2 tuh, dibagi 2. Oh bagi gitu, sama yang tukang, bukan pencipta lah ya hak kan, ciptanya bagi 2. Kalau buat yang lagu, buatnya lagu. bagi dia, walaupun kita merekam sendiri gitu Mhm, kan, pasti bagi dia, sama kayak cover itu kan, berbagi. kalau cover itu Nah itu sama berbagi juga, juga, berbagi juga ya? berbagi juga, Oh gitu, berbagi sama yang tukang hak cipta itu. mhm. Oke jadi itu ya guys ya, jadi tidak semata-mata tidak boleh, bukan Iya, semata-mata tidak boleh, tidak boleh. tapi hasilnya itu dibagi, Nah hasil gitu dia, dibagi. boleh, Boleh, boleh oke, sebenarnya boleh. boleh. Mhm, Oke, ini kan banyak Bang, mhm, YouTuber-YouTuber gaming juga nih, iya, bahwasanya yang baru merintis kan. mhm. Nah, mungkin bolehlah Abang, apa, beri pencerahan mungkin ya, Oh, pencerahan, heeh. beri apa namanya ya, beri kata-kata motivasi lah untuk Oh, teman-teman YouTuber gaming lah YouTuber khususnya gaming kan. ya? Nah, untuk sukses itu seperti apa? Silakan Bang. Nah, kalau buat, YouTuber gaming ya, disarankan untuk facecam. Kebanyakan nih Bang, kalau Mhm, YouTuber gaming yang anggaplah dari kabupaten kita lah, iya. itu kebanyakan dia tuh cuma nge-record aja Bang, nge-record Heeh. tanpa, memberikan keseruan di dalam game tersebut. Mhm. Kita nih harus, apa namanya, berbeda dengan yang lain. Contoh kebiasaan kita seperti apa gitu kan, Mhm. harus intinya facecam lah utamakan untuk menyapa subscriber gitu kan. Mhm. Dan tak lupa tuh buat, konten kreator game tuh diharuskan untuk ya pastinya upload rutin lah gitu. Jadwal kayak dikasih jadwal Senin upload, Mhm. Selasa upload gitu. Dan juga nih untuk, YouTuber gaming pastinya harus minimal dia upload tuh sekitar 8 menit durasinya. Mhm. Sarannya sih 8 menit. 8 menit. Iya durasi, soalnya itu kan bisa nanti iklannya ketika dia monet nanti Mhm. orang, YouTuber tersebut dia bisa pasang iklan, banyak di video Oh, itu tuh. iya iya iya, Jadi pas paham ketika paham. orang nonton kena iklan, Kena pas orang iklan. nonton kena iklan gitu. Itu sebenarnya perangkap tuh. Oh, iya iya. Saya kan sering kasih kasih apa namanya, satu video tuh Iya, kasih 5 iklan kena iklan. biasa, Oh, gitu heeh. gitu gitu. Paham paham paham. Tapi minimal harus 8 menit, kalau di bawah 8 menit nggak bisa dikasih. Oh, gitu? Heeh, gitu dia. Mmm. Harus 8 menit baru kasih iklan banyak gitu. Ilmu ini ya. Ya, Mhm. Pak, ya, ilmu ini, Pak, ilmu. Harus 8 menit Nah, 8 minimal. 8 menit. Oke oke, siap Mhm. siap siap. Ini kita udah lebih dari 8 menit ya. 20 menit. Setengah jam. Oke, nah, Bang,
Oke, siap. Terkait dengan YouTube ini kan channel Abang ini namanya adalah Idris Wapes. Iya, Idris Nah, Wapes. Idris itu nama Abang? Iya, nama Abang, nama saya sendiri, Abang. Idris. Wapes itu? Nama apa itu Nah, Wapes tuh? kalau Wapes ini sejarahnya kayak, kami di desa itu buat komunitas. Komunitas. Nama komunitasnya Wapes, tapi dia pakai S. Oh, pakai S. Nah, kalau saya sekarang kayak lebih diedit gitu, kayak lebih serem itu dikasih Z. Oh, Jadi Wapes. iya, Wapes. Nah, Oh, iya. iya Wapes gitu. Nah, untuk singkatan Wapes itu sendiri sebenarnya itu nama game. Nama game. Nama game Plant Zombie. Nama game dulu kan kami kan kalau ngumpul-ngumpul kan sering main game. Nah, itu nama gamenya Plant Zombie itu nama zombinya tuh zombie Wapes jadi diambil Wapes gitu asal usulnya. Iya, Plant Zombie itu, Bang. Iya. Itu udah asal usul nama Wapes gitu. Wapes. Cuman diubah jadi Z. Z. Dan membawa hoki. Iya, membawa hoki banget Z. Mungkin kalau tidak diubah Z tidak bawa hoki. Iya, betul. Soalnya kalau pakai es dingin. Iya, betul pakai es dingin ya kan. Ya. Oh, betul juga. Iya, betul. Pandai juga Anda ngelawak. Kalau pakai es dingin dia. Betul. Wah, ini sudah pasang ini pin AdSense. AdSense apa nih Bang? Boleh udah. Nah, boleh kalau ini pin AdSense. Di dalamnya itu ada apa ada apa aja. Nah, ini pin AdSense merupakan ketika kita sudah sampai 1000 subscriber dan 4 jam tayang akan dikasih pin AdSense untuk kaitkan Google AdSense kita ke rekening bank kita. Nah, nanti di sini ada 6 digit yang harus dimasukkan di Google AdSense. Nah, buat teman-teman yang udah nunggu sekitaran nggak dapat atau sekitar lebih dari 3 bulan itu bisa mengajukan lewat KTP ya, bisa lewat KTP. Kalau kalian masih belum punya KTP bisa pakai KTP orang tua bisa. Nah, dulu channel saya yang ke BNI itu yang 50.000 itu pakai KTP itu, dan sekarang ini pakai udah datang AdSense-nya ada 3 Bang dapatnya. 3. Saya ngajukan 3 kali soalnya jadi datang semua. Gitu. Alhamdulillah WK-nya datang semua. Ini dari Malaysia, cabang Malaysia ke Indonesia gitu. Cabangnya dari Malaysia. Super dari Amerika. Bawa Amerika. Ini Malaysia loh. Malaysia. Ini ada Malaysia ini. Oh iya. Kayak budak-budak Malaysia. Budak-budak Malaysia. Oke. Siap. Nah, kita bahas lagi Bang. Tadi saya lupa sedikit menanyakan tentang masalah cita-cita. Ya tadi kan selain ingin menjadi YouTuber, kan tadi kan ingin membandingkan dulu kan penghasilan mana yang lebih besar. Nah, cita-citanya itu kerja itu kan, apakah berniat ingin menjadi pekerjaan yang menjadi calon menantu idaman yaitu PNS, ya kan? Ataupun ingin menjadi seorang pengusaha ataupun jadi apalah, apa cita-citanya itu? Kalau cita-cita dari kecil dulu, dari kecil lah. Dari kecil jadi polisi. Oh gitu. Kalau saya kalau kecilnya begitu, jadi polisi baru kebakaran kan, dulu tentara dulu, tapi yang kuatnya polisi dulu waktu kecil SD. Nah, kalau sudah masuk kuliah ini kayak mau fokus ke YouTube buat bisnis gitu. Kayak minimal saya nanti di umur sekitar 27 tahun atau 28 tahun sudah punya karyawan sekitar 10 orang gitu rencana. Oh iya. Insya Allah kalau bisa terwujud. Amin. Punya karyawan itu sebagai kayak editor, kayak manajemen, kayak gitulah untuk bantu-bantu konten. Jadi sekarang ini Bang merintis YouTube sendiri dan untuk pembantu itu juga ada. Ada pembantu kayak merekam ada. Kayak buat video JJ atau video pendek ada juga orangnya. Gitu. Itu mereka saya kasih atau saya gaji tuh per video. Satu video saya kasih sekitaran 10 atau 15 ribuan. Untuk satu video. Jika kayak dia buat video satu hari 10 video ya sekitaran 100 ribuan lah gitu saya kasih. Gitu, ya. Ada juga tapi itu khusus yang di aplikasi sebelah. Di aplikasi Totok tuh. Aplikasi sebelah itu fokus ke sana dia. Oh gitu ya. Satunya buat ngerekam gitu. Ada 2 orang lah, tapi nggak tetap tuh Bang, kayak mau bantuin di chat dulu gitu baru. Kayak apa namanya? Enggak tinggal dulu di rumah. Kira rencana saya sih mau 2 orang itu mau ditinggalin di rumah gitu biar dia fokus sama kerjanya gitu. Rencananya segitu. Cuman masih
karena kuliah ini kan agak susah Iya. jadi kebagi waktu asli. Kuliah emang menghambat sebenarnya. Asli Bang. Menghambat. Ya dari Senin sampai Jumat full Oh iya betul, sampai full Jumat kan. ya kan. Waktu konten kan cuma Sabtu sama Minggu aja. Jadi kok di-fix-kan banget gitu. Betul. Jadi Sabtu Minggu itu gimana Bang? Apakah maksudnya membuat satu video kah satu hari ataupun satu hari itu bisa mengebut sampai berapa video itu? Nah, kalau untuk satu hari saya bisa buat 2 video aja. 2 video. 2 video aja atau sekitar 3 video. Karena kan saya kalau berada di kalau saya di Sambas kan ngekos kan. Iya. Nah, di sana saya live streaming keseringan. Oh, Kalau live streaming kan nggak perlu ngedit kan. Cuman live aja gitu. Live kita main gitu. Dan ya kayak penghasilan tambahan kayak jual diamond gitu juga ada. Diamond Free Fire. Kalau di Sambas. Jadi Bang Idris ini kuliah berarti udah biaya sendiri kah? Nah, iya udah. Alhamdulillah. Udah bisa kayak enggak minta-minta enggak lagi ya. betul. Udah hasil dari endorse, hasil gaji AdSense udah buat jajan dah gitu. Lepas buat jajan gitu. Buat investasi juga gitu. Sekarang lagi belajar investasi nih. Investasi ya? Iya, soalnya kelamaan kayaknya nih saya kan. Umur segini baru investasi sebenarnya. Iya, betul. Kalau waktu masuk SMA gitu sebenarnya udah bisa investasi sebenarnya. Tapi kita nggak sadar Bang, masih nggak tahu itu. Sekarang baru ini kan baru sadar kayak investasi itu penting banget asli. Saran sih investasi sih. Dari awal. Itu kan uang masa depan. Iya, betul. Investasi. Tapi hati-hati juga ya guys. Ya. Kalau mau investasi jangan sampai investasi bodong. Iya, aplikasi yang diawasi OJK lah tentunya. Iya. Bang harus harus jeli lah untuk memilih suatu platform lah. Betul. Jadi udah semester 6 ya kan Bang? Iya, semester 6 lanjut semester 7. Berarti nyusun nanti semester 8 kah? Iya. 8. Oke, apa yang diteliti tuh Bang kira-kira? Rencana sih mau buat kalau kami kan agribisnis pikiran kelautan tuh kan kayak membuat sebuah produk yang belum pernah dibuat gitu. Contohnya kan kemarin teman buat bakso dari ikan gitu. Misalnya contohnya gitu dah. Iya. Intinya kita buat suatu produk yang belum pernah dibuat gitu. Belum pernah dibuat. Ya, penelitian lah tentunya. Oh iya, kalau di Poltesa kan memang penelitiannya itu memang menghasilkan kan ya? Iya, yang menghasilkan. Iya. Ada teman saya juga itu memang kayak menghasilkan kan. Ngerisut tuh palanya Bang. Mikirkannya itu kan. Ini kan buat produk kan ya. Apalagi kalau yang di media itu kan kalau salah buat animasi kan ya. Nah, buat animasi, buat aplikasi, buat game gitu. Kalau multimedia. Kalau saya dulu kan itu kan ya pasti ke situ dia. Masuk sebenarnya. Betah ya Bang pasti. Iya, pasti betah asli. 50 tahun kuliah pun betah. Cuman dulu kan kenapa mereka memandang nilai gak pandang skill gitu kan. Sebenarnya harus di skill dulu, harus diuji nih. Betul. Bang harus ada uji itu. Harus ada uji skill. Nah itu loh Bang, makanya Indonesia enggak maju-maju. Dia hanya menjadi itu dia dah. Iya, tergantung nilai. Dan enggak ngerti itu nilainya didapat mungkin bukan hasil dari murni. Nah, dia ujian itu mencontek kan. Nah, itu dia sebenarnya. Bang, sulit dijelaskan Bang. Sulit. Alekan dah nyawa Sambas. Alekan dah ya jadi. Alekan dah nyawa Sambas. Aneh. Apa kata Bayam Sore? Oh iya. Apa kata Bayam Sore itu yang viral itu? Yang apa? Bayam Sore itu yang ketika lu apanya ya katanya ya? Ketika lu punya uang ya kan? Lu punya kuasa ya gitu kan. Lu punya uang, lu punya kuasa ya kan. Itu kan. Lu ada uang, pinjam uang. Nah. Itu dia. Lu punya kuasa. Emang betul. Kemarin kan saya pernah upload kayak gitu kan. Saya pernah upload pamer gitu kan. Kayak gua pamer cuma motivasi buat grup kan. Saya pamerin kayak sejenis uang gitu kan di grup. Lu punya uang, lu punya kuasa. Bang punya uang katanya. Ujung-ujungnya pasti gitu dah. Iya betul Bang. Tapi dia memang benar sih kalau punya uang, punya kuasa. Karena sekarang kalau tadi ada sangkut pautnya kalau seandainya waktu itu Bang Idris punya niat jahat lah kan, punya niat-niat yang menyimpang lah, nggak lulus kan, nggak lulus multimedia, kan itu kan bisa sebenarnya, tapi itu nggak boleh kan, nggak boleh.
Karena ilmu yang didapat selama 4 tahun lebih nanti ya tidak akan berkah. Nah, betul. Itu ya Bang ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya Bang ya. Iya. Wah, mungkin terakhir karena di studio SBM podcast ini SBM. tamu yang diundang itu wajib memberikan sebuah quotes. Memberikan sebuah quotes. Nah, itu Bang. Ada, silakan Bang sampaikan. Kayak ini kan kata-kata motivasi lah, kata-kata mutiara. Dari Bang Idris Wapes. Nah, buat penonton atau viewers Bang SBM Solihin Baramesa. Oke. SBH itu terus berusaha, jangan pantang menyerah aja. Karena kan ketika kita terjatuh, ketika kita terjatuh, nanti pada saat itu juga kita bisa akan bangkit dengan kegagalan kita yang sudah pernah terjadi. Jadi buat kalian kalau sudah pernah terjatuh, jangan menyerah, terus dikejar gitu. Karena kan bakat kita kan sudah ada. Oke, siap. Nah, jadi ini guys ya, jika kalian punya skill, punya kemampuan, asah kemampuan kalian, asah skill kalian. Jangan terlalu berpatok terhadap pendidikan. Contohnya Bang Idris ya kan. Nah, tidak terlalu fokus untuk pendidikan, bahkan kuliah itu menghambat. Kayak berbagi waktu. Memang berbagi waktu. Memang kita harus pandai-pandai membagi waktu. Manajemen waktu. Apalagi nanti kalau seandainya lulus kuliah kerja di sebuah instansi itu makin ribet lagi, makin sibuk. Asli. Oke guys ya, oke Bang ya. Oke, siap. Oke, mungkin cukup sekian lah bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Bang Idris Wapes sudah hadir di SBM Podcast jauh-jauh dari Singawang ke Tebas hanya untuk berbagi ilmu ke kita semuanya guys. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman lah, karena kesuksesan beliau di YouTube khususnya ini menjadi sebuah motivasi lah untuk YouTuber Sambas yang baru mulai ya kan. Intinya fokus, kalau misalnya memang benar-benar ingin sukses di YouTube, intinya fokuslah ke YouTube. Pandai-pandai memanajemen waktu bagi yang kuliah, bagi yang sekolah. Nah, bagi yang punya kerjaan lain, intinya pandai-pandailah manajemen waktu. Oke. Mungkin cukup sekian video kita pada hari ini. Ya Bang Idris jangan jera ya Bang ya. Jangan nanti sewaktu-waktu jikalau sudah mencapai 1 juta subscriber mungkin akan kami undang lagi. Iya. Siap. Dan insyaallah doakan juga SBM Podcast pun cepat menyusul. Nah, amin. Menyusul. Dan target di tahun ini memang naik pesat lah kan. Memang ya. Dukung lah guys ya. Ini sponsor yang masuk juga silahkan. Kami sangat terbuka. Bagi kalian para owner produk khususnya produk lokal dari Sambas ya. Silakan masuk. Oke, cukup sekian video kita kali hari ini. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga lupa subscribe channelnya Bang Idris Wapes. Bantu beliau sehingga dapat 1 juta ya, 1 juta subscriber di tahun ini. Khususnya kalian kita orang Sambas ya. Tentunya dukunglah kreator dari Sambas karena ini dapat membangkitkan nama Sambas juga ya kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke. Oh, salam dulu ya. Oke.